Makanya sejarah pengislaman itu ceritanya tentang kesaktian. Karena yang namanya sakofah, tamadun Nusantara nggak perlu diajari. Kenapa wali tidak mengajari bercocok tanam? Orang Jawa ini dari berejel sudah bercocok tanam. Kenapa tidak ajari dagang? Orang Nusantara itu Jong Majapahit untuk dagang itu terbesar dunia, melewati jalur sutra. Berhentinya perdagangan Nusantara di era kerajaan itu ketika tahun 1515 Selat Malaka sebagai pintu keluar internasional dikuasai Portugis, sehingga perdagangan dalam negeri dipotong oleh Portugis itu di tahun 1515. Perubahan dari negeri maritim ke negeri daratan, pergeseran dari Nyai Lanjar ke Nyai Ratu Kidul, karena masyarakat agraris. Dan secara teori itu dilangsungkan terus sampai hari ini. Bahkan Singapura dan Malaysia tetap menggunakan Selat Malaka untuk ngunci Indonesia. Makanya sebagai negara persemakmuran dia dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Sehingga apa? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Saham terbaik habis di sana, yang jelek baru masuk Jakarta. Maka perpindahan ibu kota adalah kemustian untuk menghadapi masa depan dunia digital dalam transaksi perdagangan. Loh, ini kadang yang orang loh, makanya lah saya ini kadang sedih akhir-akhir ini itu ya. Untuk milih kepala negara itu habis 300 triliun mungkin ya. Berapa? Untuk milih presiden. Tiba-tiba hasil pilihan besar yang melibatkan anggaran dan kerja keras itu tiba-tiba kita begitu dia jalan, kita lebih percaya pada Rocky Gerung, kan susah itu. Yang nggak ada yang milih juga, yang ada. Orang presiden itu dipilih oleh 300 juta orang. Tiba-tiba kita ini percaya pada orang yang mau bikin people power. Yang orang nggak ada juga yang milih, makanya yang datang ya paling 1000, nggak jadi people power, malah upil power. Ini kita ini aneh memang. Jadi ketika kita punya gawe gede milih orang, tiba-tiba kita ini. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi wali-wali ini memang nggak ngajarin itu. Kenapa kita nggak diajari tentang bagaimana bercocok tanam, bagaimana membangun? Loh, ini yang ketemu ini bangsa beradab, bangsa yang pernah menaklukkan Mongolia, bangsa yang tingkat skill bertarungnya itu super. Arab lulu lantak sama Mongolia, Cina lulu lantak sama Mongolia, bahkan Eropa hancur oleh Mongolia. Tapi begitu Mongolia masuk ke sini habis sama Singasari. Jadi jangan dianggap bangsa ini kalau skill berperangnya nggak jagoan. Cuman kita punya prinsip ngalah. Nek wis ngalah yuk ngalih. Nah, baru ngamuk. Nah, kan belum ngamuk ini. Kayak ngalah. Nah, iya. Trahmu luwih dhuwur timbang trahku, ora apa-apa. Tapi kok wis ngamuk ditenono lho gitu. Lho makanya skill itu bertahan sampai hari ini. Bahkan ketika zaman kemerdekaan skill berperang Nusantara ini enggak hilang. Makanya satu-satunya negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan perang dengan penjajahnya, satu-satunya dunia adalah Indonesia. Lo jadi kira skill perangnya ini perang. Nah, Brahmana ini ketemu dengan wali. Cuman wali ini kan ngelacaknya nggak mudah. Karena la ya'riful wali illal wali. Nah, wali itu kan hobinya download gitu aja. Jadi kalau pengen sesuatu, mau penelitian, mau bikin program, itu nggak, referensinya nggak ke perpustakaan. Wali itu langsung browsing. Wali itu langsung download kemana? Ke cloudnya Allah. Allah itu kan punya cloud, punya hard disk besar, pusat data dunia. Di langit sana Rasulullah waktu Isra Mi'raj kan tunjukin, nih loh hard diskku kata Allah, namanya Lauhil Mahfud itu ini. Catatan dunia sampai Pak Rektor itu kejedut jam berapa ada catatannya di situ. Sampai Kiai Muafik ketemu sama Pak Ketua Yayasan di depan WC, catatannya udah ada. Itu lauh itu mencatat itu, jadi programmer.
Jadi program algoritmanya udah tercatat di situ. Tercatat di situ. Makanya hati-hati sama orang yang tahu program dunia. Nah, wali-wali itu suka download. Orang Nasrani menyebut kotak itu kan namanya kotak Pandora. Yahudi Pandora. Tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah, kalau orang Jepang kan kantong Doraemon. Nah, wali-wali itu punya kebiasaan download. Qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Makanya nabi wali itu kalau download serius. Ada yang 25 tahun di padang pasir. Browsing itu sebenarnya. Si Abdul Qadir di padang pasir, Sunan Kalijaga 3 tahun download itu. Kira-kira browsingannya Indonesia itu mau seperti apa? Di download sama. Makanya paketannya besar wali-wali itu. Iya, paketannya besar, wifi-nya hidup. Ya kan. Nah, makanya ibarat sekarang orang punya handphone itu kan yang penting punya kuota kan. Karena kartu pasti terhubung dengan satelit. Makanya kita bisa browsing, bisa bagi, yang penting kartunya hidup. Kalau nggak punya kan cari wifi gratisan. Di warung-warung itu cari wifi. Ya kan, cari wifi di warung-warung itu. Nanti setelah itu .co.id terus di share it gitu. Nyampe yang penting pakai wifi gratisan, free wifi. Nah, kita juga sama, kalau punya hajat, pengen browsing, kirim doa apa, kok nggak punya wifi, ya kita pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, ila hadrati, namanya tawassul. Nah, ini .co.id free wifi, ini tawassul. Karena apa? Ini paketannya gede. Nah, kita kalau diajak ngambil paketan, beli wifi, beli paketan, tidur. Kalau download ya Allah. Nah, itu makanya. Nah, ini diajarkan pakai download. Nah, itu kan teknologi hari ini. Tapi kita sudah dikenalkan dengan teknologi itu cukup lama. Makanya wailah jamil muslimin wal muslimat, setelah pakai wifi-nya Nabi, wal munal alaqi wal ruhi pakde, wakmin, Fatihah, gitu. Share it. Makanya kalau ada yang mengatakan Fatihah itu nggak nyampe ke orang lain, kata siapa? Jangankan Fatihah, sepak bola aja nyampe. Lo kan orang nonton sepak bola di Qatar sana, terus disyuting, dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Dimanapun bagiannya sama, yang penting punya TV. Makanya kalau orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah, wali-wali itu, makanya wali-wali ini tahu petanya Indonesia itu tahu karena browsing. Oh, ternyata begitu sampai sini, masaluhum fit Taurat atau masalul fil Injil kazarin, memang kayak tanaman, memang harus ditanam di sawah Nusantara. Makanya tanamannya sini ya berubah menjadi nama-nama sini. Saya kayak gini misalnya ya ditanam di sini, namanya kiai. Harus ngerti dengan tanaman sini yang semisal seperti saya. Namanya kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret. Allah, ya ini ditanam di sini. Ya orang harus ngerti bahwa yang di sini itu ada yang seperti Allah. Itu namanya pangeran. Suwe-suwe sing ngecat Lombok itu kan. Nabi ya harus tanam sini, harus ada yang ngerti. Yang semisal Nabi namanya Kanjeng Sinuwun yang itu. Sampai akhirnya kemudian semuanya tanam di sini, dan karena wali yang nanam, tanaman ini tumbuh subur. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa'ala suq. Gede tanamannya sehingga kiai-kiai yang lain kalah sama kiai haji. Pangeran-pangeran yang lain kalah sama Allah. Yang kanjeng-kanjeng yang lain kalah sama kanjeng Nabi. Tajuk dulu, sekarang jadi masjid, musola, langgar, tilmidun, muridun, santri, ya, akhirnya semua sama. Makanya kalau orang tidak paham ini, biasanya ya belum mengerti. Makanya kalau masih ustadz kadang belum paham. Karena apa? Masih belum masuk ke sini, masih ustadz. Nah, ada lagi yang sebutannya masih bukan sebutan sini. Nikah masih dengan bangsanya yang sama, ya belum masuk sini. Itu makanya sering nggak paham sini.
Makanya kalau belum paham sini disebut bukan Kiai Jowo. Makanya karena susah paham, maka ora Jowo. Nah Jowo itu apa? Gampang paham. Makanya kalau ada anak kalau nggak paham orang tuanya, anaknya ora Jowo. Kiai ora Jowo. Mertua kok, mantu kok ora Jowo. Itu ada. Jowo itu pengertian. Makanya orang Jepang pun kalau masuk sini karena ora Jowo, tidak paham dia bisa marah. Kenapa Yamaha bernama Honda? Kenapa Yamaha bernama RE King bernama Honda? Hondamu apa? RE King. Seluruh Sanyo itu sebenarnya isinya Shimizu sama Panasonic. Seluruh air mineral disebut Aqua. Bahkan kalau lebaran bungkusnya Kongwan isinya rengginang. Enggak paham. Jadi di sini loh, ini problem sosiologi, antropologi. Makanya kajarin. Jadi nah itulah yang menyebabkan kenapa struktur kita itu teksnya jelas, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan ini tekstual, bahasanya nggak dirubah, rakyat musyawarah. Bahkan diawali dengan hikmah, karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah itu puncaknya. Hikmah itu apa sih sebenarnya? Kebaikan yang nggak pernah hilang walaupun kita marah. Bahasa mahasiswanya begitu. Jadi kita pengen ada orang itu nuwakal, tapi kita pengen dia baik. Ternyata orang itu marah sama kita. Jangan sampai kebaikan kita kepada dia hilang. Karena kalau kebaikan kita pada dia hilang, sementara kita pengen dia baik, kita mau nanam, lah bagaimana nanamnya? Kebaikan bibitnya aja udah nggak ada. Akhirnya pakai bahasa komplit. Nah dari sini inilah sehingga pertemuan dalam konsep sunnah yang seperti ini menghasilkan sebuah keadaan di mana Arab gagal, Eropa gagal, kita berhasil. Apa? Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa dan suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Itu berhasil. Makanya ketika agama berjalan di sini, ini sudah melewati fase-fase itu. Manusia itu kan berjalan di atas fase empat fase. Fase pertama, ya ayuhan nas, hei manusia. Untuk memahami manusia aja ribut antaranya iblis sama malaikat. Setelah itu min dzakari wa unsa, laki-laki dan perempuan. Memahami laki-laki dan perempuan aja sampai bunuh-bunuhan, kakak adik namanya Habil Qabil. Sampai waja'alnakum syu'uban wa kabilah tawur itu. Nah kalau ini selesai karena lita'arafu akan mendapatkan predikat inna akramakum indallahi atqakum. Lah Indonesia itu sudah fasenya sudah sampai di inna akramakum. Makanya pemegang agama nggak pernah ditanya sebagai kiai kamu sukunya apa, nggak pernah lagi ditanya. Yang penting takwa, pinter, sudah. Masuk ke pedalaman tiba-tiba bikin langgar, nggak pernah ditanya bapakmu siapa, nggak pernah. Itu Indonesia sudah seperti itu fasenya. Sudah nggak ditanya kabilahnya apa, keturunan siapa, nggak nanya. Baru kemudian pantas-pantasan, oh ya pantas wong kai putune kae ya pinter, paling gitu. Tapi itu tidak menghentikan dia menjadi kiai seandainya ketahuan keturunannya bukan dari orang hebat. Indonesia itu sudah sampai di fase itu. Makanya enak di Indonesia itu. Nggak ada lagi jadi ustadz ditanya, jadi kiai ditanya, kamu bapakmu apa? Nggak ada yang nanya. Nah di beberapa negara masih seperti itu, terutama di timur. Nggak masih ditanya, kamu klannya apa? Ketika manakibnya ini dibaca, manakib yang klan ini nggak mau datang. Nah itu keren itu. Nah di sini itu sudah lewat.
Alah pokoknya angger ono ketune ya. Angger ono upane ono belu-belir ya. Nanya. Loh, makanya enggak seru. Kalau tiba-tiba seperti yang didakwakan sama Yai Subhan. Kenapa kemudian manakib nenek moyang kita dihilangkan? Jangan. Karena manakib nenek moyang kita itu sudah menghantarkan kita kepada inna akramakum indallahi atqakum, bahwa otoritas agama tidak lagi dikendalikan suku, tidak lagi dikendalikan bangsa, tidak lagi dikendalikan klan. Otoritas agama itu di Indonesia. Lah ketika otoritasnya dikembalikan ke klan suku, mundur bangsa mukang. Bangsamu mbok undurno maneh. Ojo bangsa wis maju. Makanya kan ini mau dimundurkan lagi. Jadi otoritas agama itu kembali kepada suku, kepada bangsa, kepada ini mundur. Kita ini sudah melewati fase itu, sudah inna akramakum indallahi atqakum. Otoritas agama dipegang oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah inilah makanya keributan kemarin tentang nasab, tentang apa ini sebenarnya keributan di zaman pergeseran antara Wali Songo dulu. Kalau sekarang udah nggak ada, apalagi di NU enak sudah. Di Muhammadiyah apalagi, pokoknya sementing bisa ya sudah. Jadi imam ya bisa, nggak apa-apa, ini enak. Di kampung alhamdulillahirabbil alamin. Ya nggak ada yang nanya. Kamu sukunya apa kok ngebakanya begitu? Nggak ada. Nah ini gerakan besar akhir-akhir ini yang harus dipahami adalah kita mau diturunkan lagi grade-nya menjadi bangsa yang otoritas agamanya masih berbicara suku, masih berbicara bangsa, padahal itu sudah lewat, sudah fase yang sudah ditinggalkan. Nah makanya kalau saya ini orang-orang mau mundur ngapain dituruti, maju aja sudah, yang sekolah, nanti kalau yang jadi dokter, yang pinter, ya. Toh agama itu pada titik tertentu disampaikan oleh Rasulullah, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi agama itu menjadi kunci bahwa orang yang mau dikehendaki baik oleh Allah itu pasti dikasih ngerti urusan agama. Jadi agama itu orang ngerti gitu aja udah kebaikan. Lah khairannya di situ nakiroh. Khairan itu kalau nakiroh maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah sempurna itu nggak milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Dia ensiklopedi manusia itu, ensiklopedi dunia. Bikin masjid ini aja nggak bisa, sendiri nggak bisa. Baik sekali masjid ini, tapi dia nggak mandiri, karena masjid itu butuh kiblat. Untuk ngukur pakai kompas. Kompas itu orang Jerman yang bikin. Jadi perangkat ilmunya masjid ini adalah perangkat dunia. Karena dunia ini bagaimanapun juga agama ini kan melewati dunia. Dunia ini tercipta dari kun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lah kun itu dari kana. Coba kapan-kapan mesti diterkip itu sama Yai Subhan. Kun itu dari kana. Nah kana itu temennya banyak. Karena makanya dunia itu temennya banyak, nggak usah prewel sampean. Jangan ribut dengan temannya. Sampean bikin masjid, temannya masjid itu speaker sekarang. Ini Jepang yang bikin. Kiai ngajar sholat di masjid, ini wajah tu wajiyah. Bahkan Imaduddin, faman aqoma faqad aqomaddin, faman taroka faqad adamaddin. Itu urusannya dengan kain. Kain ini urusannya dengan pabrik. Kiai suruh mikir pabrik kain, suruh tekan, ini diurus Cina. Makanya kalau sampean emosi sama Cina, jangan disuruh pulang sana. Nah ya kamu udah nanti. Nggak bisa di dunia. Berurusan dengan AC merek apa? Nggak bisa. Kompas, jadi bangunan urusannya sama semen, sama besi. Mana ada yang bisa mandiri? Haji berangkatnya jelas itu walillahi ala nasi. Tapi begitu berangkat diurus sama Yahudi. Karena Boeing dan Airbus urusannya Yahudi.
Orang bisa kembali lagi pakai getek, tapi itu lebih madorot. Dan getek itu menyebabkan hilangnya manis tato ilaihi sabila. Potensi untuk mati lebih besar daripada hidup. Duh.